dosen Muhammad Utomo 17310105 dari kelompok 2 PPAI. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Yayasan Universitas Malahayati beserta staf jajarannya yang telah mengadakan program pembinaan agama Islam yang dibina oleh Ustadz Muslim. Di sini saya akan sedikit memberi penjelasan mengenai manusia yang merugi di bulan Ramadan. Tentu satu hal yang tidak kita ragukan bahwasanya berjumpa dengan Ramadan adalah satu hal kenikmatan yang besar. Akan tetapi, orang yang mendapat nikmat yang besar ini belum tentu dia menjadi manusia yang beruntung. Boleh jadi ada orang yang berjumpa dengan Ramadan dan dia menjadi manusia yang celaka. Dan sesungguhnya betapa celakanya orang semacam ini. Allah berikan kepadanya nikmat yang besar, namun dia malah menjadi manusia yang celaka dalam nikmat besar. Siapakah orang yang menjadi manusia yang celaka? Manusia yang merugi pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat besar kepadanya. Hal ini telah Nabi jelaskan dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Bima aku rajulin dakhala alaihi ramadana summas salaho qabla ayyub farallah." Demikian yang Nabi sampaikan, yakni artinya sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan Ramadan. Kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian manusia yang celaka di bulan Ramadan, manusia yang celaka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar untuk dirinya adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun ketika Ramadan berakhir, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosanya. Padahal selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semisal amal berupa puasa. Nabi SAW mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Demikian juga qiyam Ramadan. Nabi katakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Terdapat banyak amal yang diisyaratkan di bulan Ramadan yang menjadi sebab terampunnya dosa. Namun ternyata ada orang-orang manusia yang celaka di bulan Ramadan adalah manusia yang celaka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar untuk dirinya. Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun ketika Ramadan berakhir ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mengampunkannya. Itu adalah hal yang sangat mubazir kita menghadapi Ramadan. Padahal selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semisal amal berupa puasa. Nabi pernah bersabda mengatakan, yaitu siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Demikian juga qiyam Ramadan. Nabi katakan, siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Demikian juga sholat di malam hari Lailatul Qadar. Nabi SAW pernah berkata, siapa yang mengerjakan sholat di malam hari dan malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah SWT ampuni dosa-dosa yang lewat. Terdapat banyak amal yang diisyaratkan di bulan Ramadan yang menjadi sebab terampunnya dosa. Namun ternyata ada orang yang Ramadan berakhir dan Allah SWT belum mengampuni dosa-dosanya. Maka sungguh dia adalah orang yang teledor. Sungguh dia adalah orang yang ceroboh. Maka dari itu, waspada. Waktu yang Allah berikan demikian panjang. Satu bulan namanya boleh jadi 29 hari. Ternyata dari sekian waktu lamanya ini dengan terdapat berbagai macam amal di dalamnya yang itu adalah amal-amal yang menghapus dosa, ternyata tidak mendapatkan bagian dari orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang celaka pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepadanya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari keadaan tragis semacam ini. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Demikian kultum dari saya. Sungguhnya maaf bila saya banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, karena sungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin.